وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana menuntut ilmu, berada di majelis ilmu, berada di taman-taman syurga. Dan kembali saya ingatkan akan adab dan etika seorang penuntut ilmu yang hendaknya selalu kita introspeksi untuk diri kita masing-masing, yakni keikhlasan di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu. Sebab aktivitas menuntut ilmu itu aktivitas ibadah, tidak akan meraih pahala di sisi Allah kecuali dengan keikhlasan. Dan juga yang kita ingatkan adab dan etika seorang penuntut ilmu di majelis ilmu, yang saya yakin kita semua sudah tahu, sudah paham, sering mendengarkannya dari para guru-guru kita, para asatidzah kita. Dan ilmu itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Tidak diamalkan, tidak diimplementasikan. Bahkan itu akan menjadi hujjatun alaika. Itu akan menjadi hujjah yang akan memberatkanmu pada hari kiamat. Nah, maka ini muqaddimah kita, dan sebagaimana dimaklumi, di malam ini adalah kajian tafsir masih di surah yang kedua, suratul Baqarah, yang berisi 286 ayat. Dan kita itu sudah di ayat yang ke-90. Sebab yang lalu disebutkan ayat 89 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah." Ketika datang Al-Qur'an dari sisi Allah yang musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada kaum Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan sebelum itu kaum Yahudi, Bani Israel, itu sangat mengharapkan dibuka pintu kemenangan kepada mereka atas kaum kafir yang ada di sekeliling mereka, dengan diutusnya Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi
aneh bin ajaib, Bani Israel begitu datang apa yang sudah mereka ketahui, mereka malah mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang kafir. Dan di antara faedah yang pernah kita sebutkan ya, di dalam ayat ini ya, adalah sebahagian ulama, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebahagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya melaknat orang kafir. Sebab Allah sebutkan fala'natullah 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang kafir. Namun kata beliau rahimahullah, walakin la dalila fiha. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang membolehkan melaknat orang kafir pada ayat tersebut. Kenapa? Sebab laknat yang terdapat pada ayat itu bentuknya umum dan itu pemberitaan dari Allah. Bukan anjuran, bukan perintah untuk melaknat. Allah memberitakan bahwa orang kafir itu dilaknat. Bukan diperintah kita untuk melaknatnya. Ya. Dan ini juga yang saya teringat belakangan ini ada sebuah artikel yang dikirimkan kepada saya, ya, yang artikel tersebut terkait dengan kejadian-kejadian yang ada saat ini, yaitu demonstrasi, ya. Dan artikel tersebut sebenarnya sudah lama ada, dan itu digaungkan dan disebarkan oleh mereka yang terkontaminasi dengan pemikiran Khawarij. Ya, mereka berdalil bahwa mereka mengatakan boleh mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan kepada pemimpin yang zalim. Ya. Nah, di antara dalilnya mereka adalah sabda Nabi yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim. Ya Allah, siapa saja yang memimpin atau mengurusi urusan umatku ini, ya, yang kemudian ia menyayangi umat ini, maka sayangilah dia. Wa man syaqqa 'alaiha, ya, wa man syaqqa 'alaiha fashfuq 'alaihi. Siapa yang menyusahkan, ya, maka susahkanlah dia. Ini katanya dalil yang menunjukkan boleh mendoakan laknat, mendoakan keburukan dan kejelekan kepada pemimpin yang zalim. Namun yang kami ketahui dari para ulama dan guru-guru kita, tidak ada dalil pada hadits tersebut. Haditsnya sahih. Ya. Dan hadits tersebut bentuknya pemberitaan. Nabi memberitakan, ya, tentang para pemimpin yang kalau mereka ini, para pemimpin, berbuat baik kepada rakyatnya, maka ya, semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk mereka, kebaikan untuk mereka. Ya, dan siapa yang tidak berbuat baik kepada rakyatnya, susahkanlah. Ini pemberitaan dari Nabi. Nabi tidak perintahkan kita untuk mendoakan, ya, keburukan kepada pemimpin yang zalim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konteks hadits tersebut
itu diucapkan oleh Nabi yang statusnya Nabi ketika itu adalah pemimpin. Ya, bukan sebagai rakyat. Nabi statusnya ketika itu pemimpin, bukan sebagai rakyat. Adapun kalau sebagai rakyat, itu ada hadits yang lain yang diamalkan. Itu ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu nasihat. Kami bertanya kepada Nabi, ya, nasihat ya, kepada siapa? Ya, Nabi sebutkan ya, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Dinasihati, itu statusnya kalau rakyat. Adapun statusnya Nabi ketika itu pemimpin. Nah, dan Nabi SAW belum kita dapatkan sampai dengan detik ini. Ya, beliau menganjurkan, memerintahkan untuk mendoakan kejelekan dan keburukan kepada pemimpin. Makanya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, ya, bahwasanya tidak boleh mendoakan ya, keburukan bagi pemimpin, bagi ulil amri. Nah, dan di antara para ulama yang menerangkan hal ini adalah Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah. Ada poin yang beliau sebutkan, ya, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Kalau kalian menyaksikan seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia itu adalah sahibul hawa, pengusung hawa nafsu. Ya, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu ya ashabas sunnah insyaallah atau kama qala rahimahullah. Kalau kalian menyaksikan seorang yang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, maka dia adalah ahlus sunnah. Ya, maka dia adalah ahlus sunnah. Antum tahu Imam Al-Barbahari yang mengucapkan ini, beliau ditindas oleh pemerintah di zamannya. Beliau dipenjara. Ya. Tapi malah beliau ucapkan kalimat itu. Ya. Bandingkan dengan manusia zaman now, tidak usah dipenjara. Ya, dikurangi saja haknya oleh pemerintah, ya, dia pasti akan keluar-keluar. Ya, melaknat dan seterusnya. Tapi coba lihat Imam Al-Barbahari. Imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak memperturutkan hawa nafsu beliau. Ya, beliau malah kesannya membela. Ya. Nah, karena memang itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu mendoakan kebaikan, bukan mendoakan kejelekan. Kenapa? Sebab maslahat dan manfaat jauh lebih besar ketika kita mendoakan kebaikan. Kalau kita doakan kebaikan kepada pemimpin, kepada ulil amri, maka kebaikan itu untuk pemimpin dan untuk seluruh rakyat. Ya. Untuk pemimpin dan seluruh rakyat. Tapi kalau kita doakan keburukan, ya, apakah itu akan mengubah yang namanya ulil amri? Dia langsung baik? Ya, tidak. Camkan jemaah sekalian, pemimpin yang memimpin kita, pemerintah yang memerintah kita, itu adalah buah daripada keimanan kita. Ya. Anda ingin pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka jadilah rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu para sahabat, manusia terbaik dalam segala hal. Anda ingin pemimpin seperti Umar bin Khattab, antum harus jadi rakyatnya seperti rakyatnya Umar. Ya. Jangan mau pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, sementara ya, amalan kita tidak beres. Kesyirikan di mana-mana,
kebidahan di mana-mana. Mana bisa ada pemimpin yang bagus kalau seperti itu? Wa kadzalika nuwalli ba'dhum ba'dha. Iya. Demikianlah kami mengangkat, kami menjadikan pemimpin nuwalli adh-dhalimina ba'dhum ba'dha. Orang yang zalim, ya orang yang zalim juga. Pemimpin zalim, sebenarnya rakyat juga zalim. Sebab pemimpin itu diangkat oleh siapa? Rakyat. Ya, rakyat. Pemimpin bisa naik karena rakyat yang memilih. Antum semua yang pilih. Betul tidak? Ya. Dan kalau suaranya banyak, dia naik. Otomatis kita katakan mayoritas memilih beliau. Nah, tiba-tiba dikatakan zalim. Ya, ngaca dong kita ini. Ya. Nah, ngaca, mau didemo dan seterusnya, Masya Allah. Itu namanya mau menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Iya. Menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Itu bukan solusi demonstrasi. Dan tidak ada demonstrasi dalam Islam. Tidak ada. Justru demonstrasi pertama dalam Islam yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini mengubah suatu keadaan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, baca sirahnya para ulama kita. Ketika mereka dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul zalim, tidak main-main. Iya, di masa Imam Ahmad, tahu sejarahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Antum mungkin cuma kenal mazhab Hambali. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Di masa beliau, pemimpin itu mewajibkan semua ulama mengikuti pendapatnya dia. Apa itu? Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak mengikuti pendapat itu, kalau tidak dibunuh, dipenjara. Imam Ahmad memilih dipenjara. Sebab keyakinan bahwa Al-Quran makhluk itu keyakinan kufur. Ya. Nah, Imam Ahmad memilih dipenjara. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada dari balik penjara orasi politik untuk mengobarkan semangat demo dan pemberontakan. Tidak ada. Ya. Nah, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika pemimpin ketika itu sudah mengalami kelemahan, maka berdatanganlah murid-murid Imam Ahmad ke penjara. Yang jumlahnya itu jauh melebihi penduduk negeri itu sendiri. Ya. Bukan main, murid-murid beliau datang dari berbagai penjuru. Ini imam ahlus sunnah, muridnya banyak. Sekali beliau katakan demo orang. Ya. Sekali beliau katakan kudeta orang. Tapi setelah lama di penjara, beliau didatangi oleh murid-muridnya. Ya, beliau hanya katakan isbiru, sabar. Kalau kalian sabar, Allah akan gantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Kalau kalian tidak sabar, ingin cepat-cepat tergesa-gesa, maka tidak akan mendapatkan seperti yang kalian harapkan. Dan apa yang beliau sampaikan terbukti nyata di hadapan kita. Cek berbagai negeri yang melakukan kudeta kepada pemimpinnya. Mesir. Siapa presiden Mesir? Dulu yang dikudeta. Hah? Siapa? Hah? Siapa presiden Mesir dulu yang dikudeta? Hosni Mubarak. Kalau Muammar Gaddafi presiden apa? Libya. Siapa dulu pemimpinnya? Atau sebelumnya Saddam Hussein dikudeta. Ya.
dengan memakai tangan besinya Amerika. Iya. Lalu apa yang terjadi saat ini di Irak? Terjadi ketenangan? Ingat, Saddam Hussein itu Ahlus Sunnah. Beliau Ahlus Sunnah. Iya. Syiah tidak puas, pakai tangan dingin Amerika, tangan besinya. Melakukan kudeta. Terjadi kudeta, beliau digulingkan. Apa yang terjadi? Ada ketenangan di Irak. Sampai detik ini tidak ada ketenangan, jemaah sekalian. Iya. Tidak ada ketenangan. Mesir. Iya. Yang dikudeta. Pemimpinnya dikudeta. Pihak mengkudeta yang dari kalangan Ikhwan Muslimin naik memimpin. Namanya Muhammad Musri. Ya. Dibesar-besarkan. Dia memang pentolan Ikhwanul Muslimin. Iya. Berapa lama dia berkuasa? Tidak lama, dikudeta lagi sama tentara. Iya. Bayangkan. Terus rakyat Mesir mengalami ketenangan, sampai detik ini tidak mengalami ketenangan, jemaah sekalian. Hilang nikmat keamanan. Padahal di antara maqasidus syariah, maksud dan tujuan syariah itu menjaga nyawa manusia. Ya, satu nyawa kaum muslimin itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipahami oleh para ulama. Kenapa mereka menyuruh sabar? Bukan demo, bukan kudeta. Karena pasti terjadi pertumpahan darah. Pasti terjadi percerai-berai. Ya. Hilang persatuan, hilang keamanan. Padahal itu nikmat tidak bisa didapatkan dengan mudah. Ya. Tapi yang ada di pikiran mereka, hilangkan kezaliman. Nah, dia sendiri zalim. Ya, mereka yang teriak-teriak hilangkan kezaliman. Kenapa tidak introspeksi diri? Bukankah Anda juga zalim? Zalim kiri kanan. Ya, 10 orang kumpul. Ya, zalim kiri kanan. Orang zalim semua. Masya Allah. Ya. Nah, saya jujur tidak mau ikut terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Termasuk apa istilahnya ini? Yang mereka demokan itu Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang konon berisi 1.700 pasal. Saya belum tahu apa dan bagaimana. Saya tidak mau tahu itu. Ya. Tapi masalah pekerjaan itu masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau sesulit apapun kalau Allah menghendaki, maka insya Allah seseorang tetap dapat pekerjaan. Ya. Nah, kenapa tidak dekati yang punya rezeki? Ya. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tidak setuju ya adalah ketika kita menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, lalu kemudian kita sandarkan itu kepada syariat. Ya. Anda tidak setuju silahkan. Anda tidak sepakat silahkan. Tidak ada masalah. Tetapi metode dalam menyanggah, membantah itu yang hendaknya Anda sesuaikan dengan tuntunan dalam Islam. Sebab Anda Muslim. Anda Muslim. Saya ulangi, Anda itu Muslim. Pakai caranya Islam. Iya. Kalau tidak tahu, datang ke majelis ilmu belajar dulu. Iya. Datang ke majelis ilmu belajar. Iya. Nah ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada yang tadi, tidak ada sisi pendalilan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iya, rahimahullahu taala, iya, pada ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-90, bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Kedengaran ya? Bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Ya. Bi'sa, ini kata bi'sa itu adalah fi'il madhi. Ya, li insya'idz dhamm. Dia fi'il madhi li insya'idz dhamm. Iya, celaan. Ya.
lawannya adalah nikmah. Ya. Nah, dan ini kata ini itu la yatasarraf. Nah, artinya tidak bisa berubah dari fi'il madhi, tetap dia fi'il madhi. Tidak ada mudhari'nya. Nah, bi'sa, seburuk, betapa buruk, betapa jelek. Ishtarau di sini sebahagian ulama at-tafsir menyebut istabdilu, mengganti. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan di sini yaitu ikhtiar. Betapa buruk pilihan, betapa buruk apa yang mereka ganti. Bihi, dengannya, anfusihim, diri mereka. Sebab mereka mengganti keimanan dengan kekufuran. Bani Israel beriman kepada Taurat, beriman kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa mereka beriman. Begitu datang penerusnya Nabi Isa, yaitu Muhammad SAW, dengan kitab Al-Quran, mereka mengganti keimanannya, tidak lagi mau beriman. Nah, dan itu adalah perbuatan yang paling buruk. Ayyakfuru, mereka ingkar, bima, dengan apa-apa. Banyak di situ ba musahabah. Dan bima ini ma mausul. Dan ma mausul sebagaimana isim mausul, dia bermakna umum. Nah, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu. Dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an. Nah, bagian, dan kalimat bagian itu sebagian ulama tafsir menyebutkan hasadan, kedengkian. Nah, ayyunazzilallahu min fadli, kedengkian bahwasanya Allah menurunkan dari keutamaannya ala man yasha, kepada siapa saja yang dikehendakinya, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Nah, maksudnya ini Bani Israel disebabkan kedengkian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Mendapatkan keutamaan baik sebagai rasul, utusan, dan bukan lagi dari kalangan Bani Israel jadi rasul. Selama ini mereka mendominasi rasul. Oleh Nabi Musa, terus diutus lagi rasul, diutus rasul, sampai ditutup dengan Nabi Isa. Semuanya Bani Israel. Begitu bukan dari Bani Israel, dengki. Sebab Nabi bukan Bani Israel, beliau dari bangsa Arab, suku Quraisy, dari Bani Hashim. Maka akibatnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Faba'u bi ghadab. Mereka akhirnya mendapatkan yang namanya al-ghadab, kemurkaan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, kemurkaan dan kemurkaan. Nah, kenapa sampai dikatakan mereka mendapatkan kemurkaan dan kemurkaan? Itu para ulama tafsir menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwasanya mereka mendapatkan yang namanya
kemurkaan dari Allah. Pertama di antaranya, ya, ketika turun yang namanya Al-Quran, ya, mereka malah kufur, ya. Mereka malah mengingkarinya. Nah, tidak mau beriman kepadanya. Iya. Nah, tidak mau beriman, iya, kepada Al-Quran tersebut. Nah, kemudian di antara yang menyebabkan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, iya, mereka menyombongkan diri dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan juga Al-Quran yang berasal dari Al-Quran. Iya. Nah, mereka juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sebab mereka merubah-rubah kitab Taurat. Merubah-rubah kitab Taurat. Nah, bukan lagi yang aslinya mereka, iya, mereka gunakan. Dan termasuk mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, mereka beriman kepada sebahagian, iya, lalu meninggalkan sebahagian yang lain. Nah, itu semua mendatangkan kemurkaan Allah kepada Bani Israel. Iya. Dan Bani Israel ini yang ada saat ini adalah kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi yang saat ini, iya, begitu gencar mencaplok tanah rakyat Palestina. Nah, iya, yang begitu gencar mencaplok tanah dari rakyat Palestina. Itulah mereka, Yahudi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, walil kafirina adzabun muhin. Dan adapun untuk orang kafir itu ada azab yang menghinakan. Ada azab yang menghinakan untuk mereka. Nah, faedah daripada ayat ini bahwasanya anna kufra Bani Israel ma huwa illa baghi wa hasadan liqaulihi ta'ala baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bahwasanya penyebab kafirnya, penyebab kufurnya Bani Israel, iya, terhadap siapa? Terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Apa penyebabnya mereka ingkar, mereka kafir? Bagi wal hasad, kedengkian. Ya, dengki ini ternyata sangat-sangat berbahaya jemaah sekalian. Yang namanya kedengkian itu luar biasa. Ya, salah satu penyakit hati, ya, dengki itu salah satu penyakit hati yang mematikan. Ya, mematikan. Bisa menjadi penyebab orang kufur. Tidak mau menerima kebenaran. Iya. Tidak mau menerima kebenaran. Iya. Nah, itulah kaum Yahudi. Iya. Mereka tidak terima, iya, ada keutamaan diberikan kepada selain Bani Israel. Sementara kenyataan Allah memberikan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian anna man raddal haqqa min hadhihi al-ummati lianna fulanan alladhi yara annahu aqalla minhu huwa alladhi ja'a bihi faqad syabahu al-yahud. Bahwa siapa saja, ya, yang menolak kebenaran dari kalangan umat ini, ya,
dia menolak kebenaran dari kalangan umat ini. Siapa saja. Ya. Dan dia menolaknya sebab orang yang membawa atau menyampaikan kebenaran tersebut, dia lihat lebih rendah dari dirinya. Entah itu mungkin juniornya, iya, lebih muda dari dia, iya. Dia anggap itu lebih akal, lebih minim dari dia. Tapi dia membawa kebenaran. Lalu dia menolak kebenaran yang dibawa. Sebab kenapa? Bahasa kita, junior saya tuh, ya. Mungkin dibilang, ya, kalau disesuaikan dengan keadaan kita, itu masih jilid 1 itu. Iya. Kita ini jilid 3. Iya. Tapi yang dia sampaikan benar. Iya. Yang mungkin kebenaran itu enggak tahu yang jilid 3. Lalu dia tolak kebenaran itu. Maka apa yang terjadi? Faqad syabahal yahud. Ini orang yang seperti ini, dia suka tidak suka, mau tidak mau, dia telah menyerupai modelnya kaum Yahudi. Kenapa? Dia menolak kebenaran dari orang yang dianggap lebih rendah dari dia. Ya. Seorang muslim itu, jemaah sekalian, iya, itu dia akan menerima kebenaran dan tidak menyombongkan diri dari kebenaran. Nah, ibarat sesuatu yang begitu berharga, itu kebenaran. Iya, di mana saya didapat, dia akan ambil. Nah, di mana saya didapatkan, dia akan ambil. Iya. Dan jangan menyerupai kaum Yahudi yang menolak kebenaran dari orangnya. Paham maksudnya? Ya. Naam. Fama dama anna hadha alladhi qila haqqan. Iya. Maka fa'atba'hu min ayyi kana masdaruhu fa'aqbalil haqqa lil haqqi la li'annahu ja'a bihi fulan wa fulan. Maksudnya apa? Iya, maka selama itu adalah kebenaran, dia tidak peduli dari siapapun itu. Selama itu benar, dia akan terima. Iya. Walaupun dari orang kafir sekalipun. Kalau orang kafir mengatakan benar, kita terima itu kebenaran. Jangan sombong. Iya. Hatta syaitan. Kalau ada yang dapat bisikan syaitan. Iya. Kalau di zamannya Rasulullah kan, Abu Hurairah pernah diajar oleh syaitan. Iya kan? Waktu beliau menjaga Baitul Mal, syaitan datang mencuri. 3 kali ditangkap, 3 kali lepas. Ya, dalam hadits yang panjang. Tapi ternyata syaitan itu mengajarkan ayat kursi. Ya, mengajarkan ayat kursi. Nah, setiap orang yang membawa dan menyampaikan kebenaran, itu langsung dijadikan guru. Ya, langsung kita jadikan dan tasbihkan dia sebagai guru spiritual. Ya, tidak. Tetapi kalau dia membawa benar, berita benar, kita benarkan kalau memang benar. Nah, iya, jangan ditolak itu kebenaran. Iya. Nah, dan tolong jangan salah paham ya. Nah, dari mana saja kebenaran itu sumbernya diterima. Iya. Dan jangan melihat nanti si fulan, si alan pasti itu benar. Ini yang namanya ta'assub. Ya. Kalau ustadz yang ngomong, pasti benar semua. Kalau ustadz sebelah yang ngomong, salah semua. Ya. Itu bukan standarisasi kebenaran yang tepat. Ya. Nah, yang tepat adalah kita melihat kebenaran itu sesuai dengan kebenarannya. Bukan melihat dari siapa itu kebenaran. Kemudian kita tetapkan pasti benar. Ya. Nah, ini standar yang keliru yang seperti itu. Kalau nanti dilihat, oh Ustadz Fulan ini. Pokoknya kalau Ustadz Fulan ngomong, tidak ada misalnya.
Iya. Kalau gurunya yang ngomong, pasti benar semua. Ditelan mentah-mentah. Iya. Kalau, ini juga jangan sampai ada yang ta'assub sama saya. Ya. Nah, kalau ada yang disampaikan, jangan langsung telan mentah-mentah. Dikunyah-kunyah dulu. Ya. Dikunyah-kunyah dulu pakai gigi. Iya. Nanti diputuskan apakah layak untuk ditelan atau dibuang. Paham maksudnya? Paham? Ini istilah dari saya saja. Iya. Sebab banyak orang ketika mendapatkan sebuah fatwa, sebuah hadits dan seterusnya, begitu dengarkan itu, pokoknya langsung amal dan sampaikan. Jangan, sabar dulu bro. Ya. Nah, benarkah itu bisa diterapkan saat ini, di kondisi seperti ini dan seterusnya? Ya. Nah, seperti waktu kajian fikih, sholat jenazah bisa takbir 5, 7, 9. Karena haditsnya ada. Ya. Ini telan mentah-mentah. Pokoknya tidak dikunyah-kunyah. Ya. Langsung ditelan. Ya. Pokoknya di mana dapat kesempatan 9 takbir. Allahu Akbar. Iya. Tidak seperti itu penerapannya. Bukan kita mau menolak sebuah kebenaran, bukan. Tapi konteks penerapan itu sendiri tolong difahami. Ya. Begitu baca ayat ya, tentang balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Cocok mi. Ya, ini hadits perintah dari Nabi untuk berdakwah. Walaupun kita cuma tahu satu ayat, benar. Tapi ayat itu betul-betul kita tahu benar. Kita tahu penafsirannya. Ya, kita ilmu itu ayat. Bukan cuma asal didengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ayat. Ayat apa? Ayat keberapa itu? Hah? Tidak ada yang tahu. Ayat 1. Basmalah kau anggap tidak ada. Iya. Ayat yang kedua. Ya. Iya. Menurut sebahagian ulama. Ya. Kalau haditsnya Nabi, haditsnya Abu Hurairah dalam hadits qudsi itu. Iya. Ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Tapi sebagian ulama menganggap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak perlu kita ributkan itu. Nah, ada yang menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini disampaikan ayat. Silahkan sampaikan, tidak ada masalah. Tahu penafsirannya. Ya. Tahu kepada siapa ayat itu ditujukan. Ya. Faham, tidak ada masalah. Dan bukan maksudnya asal disampaikan. Ya. Sebab bisa menimbulkan kekeliruan kalau asal disampaikan. Mesti diilmui maksudnya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kebenaran itu bukan dilihat dari siapa? Dari orang yang membawanya. Iya, tidak peduli siapapun yang bawa kebenaran. Kalau memang benar, Anda tidak boleh tolak. Iya, tetapi bukan maksudnya setiap yang datang membawa kebenaran langsung dijadikan guru. Iya. Datang setan melalui mimpinya mengajarkan, hendaknya kamu sholat 5 waktu, jaga zikir pagi dan petang. Ini setan dalam mimpinya ya. Iya, yang datang dalam pakaian yang serba putih, bercahaya, pakai tongkat. Iya. Diajarkan dia apa? Jaga sholat 5 waktu, jaga zikir pagi petang, jangan lupa baca Yasin. Contoh. Ya, contoh saja itu. Apakah kita tolak mentah-mentah? Ya. Lalu mengatakan, tunggu mak, bangun peka. Ya. Baru kita ketemu, mana bisa itu mimpi. Ya. Tidak jemaah sekalian. Kalau yang benar Anda terima. Yang tidak benar Anda tolak. Nah, dan bukan maksudnya kau jadikan itu syaitan jadi gurumu.
Tidak. Tapi kalau dia datang membawa kebenaran, terima hal tersebut. Kemudian ayat ini juga menunjukkan annal ilma min a'zami fadlillahi azza wa jalla. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama ya termasuk di antara keutamaan yang paling besar. Iya. Kenapa? Sebab Allah subhanahu firman ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Iya. Allah menurunkan dari keutamaannya iya kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Dan itu ilmu. Ya. Nah, dan tidak diragukan jemaah sekalian ya, keutamaan daripada ilmu dibandingkan harta benda. Ya, kalau mau dibandingkan ilmu dengan harta benda paling mahal sekalipun, ya, itu perbandingannya seperti langit dengan sumur bor. Ya, jauh sekali perbandingannya. Iya. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya iya, di antara keutamaan ilmu itu dibandingkan harta benda, cuma lihat para ulama. Iya. Para ulama yang sudah lama meninggal. Iya. Sampai detik ini pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karyanya, tulisannya, ilmunya terus diajarkan. Yang kita pelajari saja ini tafsirnya Syekh Utsaimin. Beliau sudah lama meninggal, mengalir pahalanya terus. Adapun orang yang punya harta benda, iya, selama itu harta bendanya dia tidak kirim ke akhirat, maka ketika dia mati tidak ada. Tidak ada sama sekali. Iya. Nah, sebab harta yang tertinggal di dunia yang dia tinggalkan, cuman ada kemungkinan pertama diperebutkan oleh ahli warisnya. Yang kedua, Allah ambil dengan caranya sendiri. Terbakar ke hartanya, rumahnya, dicuri, dirampok, dibegal. Ya. Nah, yang tersisa apa? Yang dulu pernah dia kirim ke akhirat. Yang pernah dia sedekahkan, infakkan, dia wakafkan. Itu yang dia dapatkan. Dan juga sedekah jariyah yang mengalir pahalanya. Selain itu tidak ada. Tapi ilmu tersebut selama diajarkan, selama diamalkan, walaupun Anda puluhan ribu tahun di bawah tanah, tetap Anda dapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah yang sudah mengajarkan Islam ini sampai sekarang masih mengalir pahalanya. Ya. Nah, tidak ada bandingannya jemaah sekalian namanya harta dengan ilmu. Makanya jangan pernah memberikan penilaian, ya, perbandingan antara harta dan ilmu. Tidak bisa. Iya, sangat-sangat jauh perbedaannya. Nah, kemudian di antara faedah daripada ayat ini isbatu masyiatillah azza wa jalla. Penetapan tentang masyiah atau kehendak ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya berlaku umum pada apa yang Allah cintai, iya, dan pada apa yang Allah tidak cintai. Sebagaimana itu juga berlaku namanya kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Nah, ini beberapa faedah ya dari ayat ini yang saya ringkas dan saya tidak sebutkan seluruhnya. Nah, dan di sini ada pertanyaan yang sudah cukup lama, ada juga yang baru. Mana ini? Waduh. Ya. Pertama, bismillah Ustadz, saya mau tanya apakah anak yang keguguran 4 bulan dikasih nama atau tidak? Paham pertanyaannya? Anak yang keguguran, usianya sudah 4 bulan, dikasih nama atau tidak? Pertanyaan yang serupa juga datang dari fulanah. Ya. Nah,
Afwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, afwan, mau tanya, apakah janin yang meninggal dalam kandungan dan berusia 4 bulan harus diberi nama? Kelaminnya laki-laki, Ustaz. Jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Naam, wa anta fa jazakallah khair. Wa fiik barakallah. Ini kalau terkait dengan janin yang usianya sudah 4 bulan, ya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Sebahagian mereka ya mengatakan bahwa berpendapat bahwasanya itu tidak perlu diperlakukan seperti manusia pada umumnya, sebab belum lahir, baru 4 bulan, masih dalam perut ibu dan seterusnya. Iya, hukum-hukum seperti disolati dan seterusnya itu belum berlaku. Iya. Tapi para ulama yang lain, dan ini termasuk yang difatwakan oleh guru-guru kita, dan juga seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya kalau usia si janin itu sudah 4 bulan, maka otomatis sudah ada ruhnya. Ya, sudah ada ruh. Kalau sudah ada ruhnya, maka sudah boleh diberi nama. Boleh ya, boleh. Iya, bukan diperintahkan, boleh diberi nama. Iya, kemudian kalau dia meninggal di usia 4 bulan, gugur, maka dikafani, disolati, dimandikan sebagaimana manusia pada umumnya. Ini boleh. Ya. Iya. Kalau sudah 4 bulan ke atas, termasuk diberikan nama, boleh. Iya. Nah, beda halnya kalau belum masuk 4 bulan. Belum masuk 4 bulan, belum apa, masih sekerat daging, belum ada nyawa. Iya. Itu tidak dianjurkan untuk disolati, dimandikan dan disolati. Sebab belum ada nyawa. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, ya termasuk yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu tetap boleh diberi nama. Ya. Walaupun itu hukumnya tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Nah, kemudian yang berikutnya, tapi ini panjang juga, ya. Ini pertanyaan ke istri saya. Suami sering menyakiti perasaanku dengan kata-kata yang menurut saya menyakitkan, sehingga saya mengambil inisiatif untuk diam dan bicara seperlunya jika ditanya. Ini didengarkan kah? Dengar. Nah, mudah-mudahan suaminya ada di sini. Dalam hal ini saya tetap berusaha untuk menyediakan semua keperluan suami, seperti makan, sepanjang dia menyiapkan bahan makanan, karena beliau yang pegang uang dan ke pasar. Ya, saya juga tetap menjalaksanakan pekerjaan rumah tangga, urus anak, bersih-bersih. Tapi urusan ranjang, saya fasif, alias menunggu beliau meminta. Iya, saya tahu sifat beliau gengsian. Dia tidak akan meminta meskipun butuh dan ingin. Bedika. Kalau saya meminta maaf dan suasana kembali cair dan normal, pasti suami akan kembali menyakiti perasaan saya dengan kata-kata yang membuat saya tersinggung, seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaannya dan tidak memikirkan perasaan saya. Dika. Pertanyaanku baru masuk pertanyaan. Apa hukumnya saya bersikap seperti itu, mendiamkan suami, dalam artian tidak terlalu membuka ruang untuk ngobrol, untuk menghindari saya merasa sakit hati dan karena kata-katanya? Dan apa pula hukumnya saya tidak mendatangi beliau untuk urusan biologis jika suami tidak pernah minta? Ya, saya tidak akan sebutkan dari siapa. Mudah-mudahan suaminya ada di sini. Ya, yang saya pahami ini 2 pertanyaan. Beliau tidak menghindari terlalu banyak berbicara dengan suaminya. Ya, nah, kalau itu dikatakan menghajar, memboikot, ya, menghajar atau memboikot itu ketika bertemu
kita tidak berbicara, tidak dijawab salamnya, tidak diberi salam. Iya. Tapi sepertinya bukan itu yang dimaksud di sini. Beliau tetap berbicara dengan suaminya kalau ditanya. Iya. Nah, beliau tidak betul-betul menghajar, memboikot maksudnya. Nah, sebab memboikot itu ketemu saling buang muka, itu namanya memboikot. Iya. Dia salam, kita tidak jawab. Iya. Dia ngajak ngobrol, dia bertanya, kita tidak jawab. Begitu pula sebaliknya, itu namanya memboikot. Ini beliau hanya menghindari. Menghindari apa? Tidak terlalu banyak ngobrol. Artinya kalau ditanya, dia akan jawab juga. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kalau mendapatkan suami yang seperti ini, pertama saya nasihatkan sabar. Ya, hendaknya kita bersabar. Semoga dengan kesabaran itu dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebenarnya boleh saja seseorang itu memboikot. Ya, memboikot orang yang melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Iya, termasuk suami atau si istri boleh. Iya, walaupun pada hukum asalnya tidak boleh, tapi pada kondisi tertentu boleh, dengan syarat tidak lebih dari 3 hari atau 3 malam. Iya, tidak boleh lebih dari 3 malam. Iya, itu batasannya, dan itu urusan duniawi, bukan urusan agama. Iya, kenapa? Sebab Nabi sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Ya, tidak layak. Ini batasannya cuma 3 malam saja. Kalau memang mesti diboikot dan kita anggap itu bisa mengobati kesalahan dia, kekeliruan dia. Sebab tujuan boikot itu yang dibolehkan untuk mengobati sebenarnya. Ya. Nah, tajam dibandingkan belati atau pisau. Iya, itu bisa buat kasar, tidak layak. Ya. Belum melahirkan, mau kawin lagi, talai kamu deh. Ya. Kalau mau menikah lagi, jangan kalimat-kalimat itu kau ucapkan langsung kepada istrimu, menyakitkan dia. Tidak ada perempuan yang mau diduakan, tidak ada. Itu sangat menyakiti dia. Perhatikan ucapanmu pahala suami, dan calon suami. Nah, mudah-mudahan si suami ini mendengar. Ya, demikian yang bisa saya ingatkan dan sampaikan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.